Halo semua, bagaimana kabar kalian? Langsung saja kita lanjutkan video alur cerita manhwa yang berjudul Tales Demon and God. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Nili sudah berhasil mendapatkan baskom yang berisikan darah dari Celestial Kilin. Celestial Kilin menanyakan apakah Nili akan menepati janjinya, tapi Nili bertanya balik, siapa yang sebelumnya sudah melanggar janji? Kalau Nili benar-benar ingin membunuh Celestial Kilin, Nili bisa saja membunuhnya menggunakan api hitam. Susunan iblis buas yang dibuat Nili akan mengikatnya. Ini juga untuk berjaga-jaga agar Celestial Kilin tidak macam-macam. Berikutnya, Nili akan menggunakan darah Celestial Kilin untuk menggambar segel jiwa pada tubuh Celestial Kilin dan Duse. Setelah itu, Celestial Kilin akan menjadi roh iblis dan masuk ke ranah jiwa Duse. Segelnya hanya bisa dilepaskan oleh Duse. Jadi, Nili memperingatkan Celestial Kilin agar tidak macam-macam. Celestial Kilin bertanya, bagaimana kalau Duse mati karena kecelakaan? Nili berkata, kalau dia juga tidak tahu. Maka dari itu, Celestial Kilin harus menjaga Duse. Celestial Kilin pun berkata, kalau dia akan melindungi Duse dengan seluruh kekuatannya. Tapi Celestial Kilin mengingatkan, saat hidup Duse akan berakhir, dia harus membebaskannya. Duse berkata, kalau dia akan menepati janjinya. Selama Celestial Kilin mengikutinya selama 50 tahun, apapun yang terjadi, Duse akan melepaskannya. Celestial Kilin pun menyetujuinya. Mendengar pembicaraan mereka berdua, Nili bergumam. Akhirnya dia berhasil. Duse akan memiliki potensi yang lebih baik setelah bergabung dengan Celestial Kilin. Nili akan membantu teman-temannya untuk meningkatkan kekuatan mereka. Nili tidak akan bisa membantu mereka lagi setelah berada di alam reruntuhan drakonik. Dengan memiliki teman-teman yang kuat, Nili tidak akan sendirian lagi saat menghadapi Kaisar Sage. Susunan enkripsi diaktifkan. Pola yang dibuat Nili mulai bersinar. Dari pola tersebut muncul rantai yang mengikat Celestial Kilin. Pada akhirnya, dia tidak bisa bergerak. Nili berkata kalau susunannya sudah bekerja. Kemudian Nili menggambar pola enkripsi pada tubuh Celestial Kilin. Beberapa saat kemudian, pola enkripsi pada tubuh Celestial Kilin selesai dibuat. Nili menuju ke arah Duse. Dia mengambil darah Celestial Kilin pada baskom. Kemudian menaruh jarinya pada dahi Duse. Pola pada tubuh Duse dan tubuh Celestial Kilin mulai beraksi. Terlihat, Celestial Kilin berubah menjadi roh iblis. Dia mulai menghilang dan meninggalkan rantai yang mengikatnya. Setelah itu, roh iblis Celestial Kilin terbang melesat, mengarah ke dahi Duse yang sebelumnya diberi pola enkripsi oleh Nili. Akhirnya, Duse bergabung dengan Celestial Kilin. Setelah penyatuan itu selesai, Duse merasakan kalau ada perubahan. Nili berkata, setelah bergabung dengan Celestial Kilin, kultivasi Duse akan meningkat drastis. Duse pun berterima kasih kepada Nili, kemudian menanyakan apa yang akan mereka lakukan untuk selanjutnya. Nili pun mengajak teman-temannya untuk naik ke lantai selanjutnya. Terlihat, di tempat penguasa alam Nether, mereka masih mengawasi Nili dan teman-temannya. Mereka terkejut melihat yang dilakukan Nili. Utusan Lingyun berkata, pola enkripsi yang dipakai Nili merupakan salah satu segel jiwa yang sudah terlupakan, yang juga mungkin berasal dari alam reruntuhan drakonik. Bahkan mereka pun tidak mengetahui tentang segel tersebut. Lingyun tidak tahu dari mana Nili mempelajarinya. Penguasa alam Nether memang betul-betul memiliki penglihatan yang bagus. Penguasa alam Nether mengucapkan selamat kepada Tianhui. Anak itu berhasil bergabung dengan Celestial Kilin, yang mana akan meningkatkan garis keturunan anak itu menjadi lebih kuat. Jika kelak dia mendapatkan pencapaian besar, maka sebagai gurunya, posisi Tianhui di dalam sakti pasti akan meningkat drastis. Tianhui pun mengucapkan terima kasih. Mereka tidak tahu kejutan apa lagi yang akan Nili tunjukkan kepada penguasa alam Nether. Berpindah ke menara api hitam, lantai keempat. Terlihat Changming mencoba menaiki anak tangga. Tubuhnya gemetar, kemudian dia terpental mundur. Dia merasa gagal dan terkejut bagaimana bisa orang tersebut menaiki tangga. Nili dan teman-temannya sudah mencapai lantai 4. Dia berkata, api hitam di lantai 4 semakin panas. Terlihat, Muye, Huahuo merasa kewalahan di lantai 4. Changming melihat kalau ada orang yang mencapai lantai 4. Mereka adalah Nili dan teman-temannya. Changming mempertanyakan dari mana asal mereka, kenapa dia belum pernah melihatnya. Dia sudah tidak bisa lagi naik ke lantai 5. Tapi, ada banyak orang yang mencapai lantai keempat. Ternyata, ada banyak orang yang berbakat, yang tingkatannya setara dengan Changming. Dalam hati Changming berkata, kalau seharusnya
Dialah yang menjadi jenius nomor satu di alam nether. Nili menyadari kalau ada satu orang yang sudah menghilang. Apakah orang itu sudah naik ke lantai selanjutnya? Nili bertanya, bagaimana kondisi teman-temannya? Apakah mereka masih baik-baik saja ke lantai selanjutnya? Lupia berkata, kalau dia sudah tidak kuat lagi. Shun juga berkata, kalau dia masih kuat, tapi dia tidak akan bisa mencapai lantai kelima. Nili berkata, kalau cuma Duan Jian, Dewi Yuan, dan Nili yang masih kuat. Karena kondisi mereka seperti itu, Nili menyuruh teman-temannya agar berlatih di lantai 4 saja. Nili akan mencoba naik ke lantai 5 bersama Dewi Yuan. Duan Jian diperintahkan agar tetap di lantai 4 menjaga teman-temannya. Nili penasaran, kira-kira ada kejutan apa lagi di lantai selanjutnya. Nili pun mulai melangkah ke anak tangga menuju ke lantai kelima. Teman-teman Nili mengingatkan agar Nili berhati-hati. Changming yang melihat Nili akan menaiki anak tangga berkata, apakah kau pikir bisa menaiki anak tangga selanjutnya dengan modal omongan? Changming saja cuma bisa bertahan sampai anak tangga ke-6. Orang-orang berkomentar melihat Nili akan menaiki tangga. Mereka menduga kemungkinan Nili akan pingsan setelah menaiki satu anak tangga. Selain pemuda iblis itu, tidak ada satupun dari mereka yang bisa melampaui Changming. Kira-kira sampai mana anak itu bisa melangkah? Semua orang meragukan kekuatan Nili. Nili pun mulai melangkah ke anak tangga pertama. Dia merasakan api hitam yang sangat kuat. Kemudian terus melangkah menaiki anak tangga. Nili bergumam, cuma satu langkah, tapi apinya meningkat sangat drastis. Rasanya, ranah jiwa Nili bakalan bisa terbakar kapan saja. Nili mempertanyakan bagaimana orang itu bisa menaiki tangga menuju lantai selanjutnya. Apa jiwanya sekuat itu? Karena dia bisa, Nili juga tidak mau kalah. Dia terus melangkah menaiki anak tangga tersebut. Mu Ye, Changming, dan peserta yang lain terkejut melihat Nili bisa menaiki anak tangga tersebut. Nili sudah mencapai anak tangga ke-6 dan masih terus lanjut menaiki anak tangga. Hua Hua berkata, kalau dia belum pernah melihat pemuda ini, dan juga orang yang naik tangga sebelumnya. Nili merasa kalau api hitam itu terus membakar ranah jiwanya, tapi Nili juga bisa menyerap banyak kekuatan darinya. Nili bertanya kepada Dewi Yuan, apakah dia juga bisa menyerap energi hukum api? Dewi Yuan berkata kalau api hitam ini tidak bisa melukainya, justru membantu penyembuhannya. Nili sudah menduga hal tersebut, kemudian menanyakan, apakah Dewi Yuan mengetahui asal-muasal dari menara ini? Dewi Yuan pun menceritakan, konon katanya, kalau dua ahli itu ada yang tewas dan ada yang terluka, tapi tidak ada yang pernah melihat mereka lagi. Nili mengira kalau menara ini adalah ciptaan dari penguasa alam nether. Dewi Yuan menjawab, tidak ada yang bisa memindahkan menara ini dari tempat ini. Setelah itu, beberapa dewa dan dewi spiritual memanfaatkan menara ini sebagai tempat latihan. Dan untuk orang yang berantai Celestial Kiln di sini, Dewi Yuan tidak mengetahuinya. Nili termenung, dia bergumam. Makna mendalam legenda Wuji. Jangan-jangan kedua ahli ini adalah murid dari Kaisar Kongming yang sedang memperebutkan pepatah 10 kata. Kalau benar mereka yang berantai Celestial Kiln, maka mereka memiliki kekuatan yang sampai membuat para dewa dan dewi spiritual gemetar. Para pewaris Kaisar Kongming benar-benar menyeramkan. Nili mengetahui itu dari monumen batu. Kalau Kaisar Kongming memiliki 5 pewaris, termasuk Nili. Konon katanya, dalam pertarungan tersebut, salah satu ada yang tewas dan yang satu terluka. Itu artinya, tinggal 4 pewaris yang tersisa. Apakah hal itu menjadi berita bagus untuk Nili? Nili masih bergumam. Kematian seorang pewaris akan membuat pewaris lain bertambah kuat. Pak tua yang Nili temui di penjara abis kemungkinan adalah salah satu pewarisnya. Dia mengucapkan kata pepatah di depan Nili berkali-kali. Dia pasti mengetahui identitas Nili. Tapi kenapa dia tidak menyerang Nili? Dengan kekuatannya saat itu, Pak tua itu bisa saja membunuh Nili dengan sangat mudah dan mengambil wawasan terbatas mendalam milik Nili. Kemungkinan alasan kenapa dia tidak melakukannya karena Nili terlalu lemah dan kurang memahami 10 kata pepatah tersebut. Karena itu percuma saja mengambil wawasan tak terbatas milik Nili. Nili tidak ada bedanya dengan Celestial Kiln itu. Seekor hewan ternak yang akan disembelih begitu dia sudah kuat. Pak tua itu pasti akan menyesal telah melepaskan Nili waktu itu. Nili masih terus melangkah, menaiki anak tangga. Akhirnya, dia sampai ke lapisan kelima dari menara api hitam. Terlihat, Raja Iblis yang sedang berlatih pun menoleh ke arah Nili, yang baru saja sampai. Mereka berdua saling menoleh dan terdiam.
Mereka saling bertatapan. Kemudian, Raja Iblis melompat ke arah Nili. Nili juga melompat ke arah Raja Iblis. Raja Iblis menyerang Nili menggunakan rantai hitam yang bercahaya biru. Nili pun menghindari rantai tersebut. Kemudian, Nili bergabung dengan roh iblis pandanya. Dia mengeluarkan 10 kali lipat semburan yin yang. Ledakan pun terjadi. Raja Iblis tidak menyangka kalau mereka akan bertemu di tempat ini. Nili berkata kalau Raja Iblis main serang saja. Raja Iblis terkejut kalau Nili mengetahui identitasnya. Raja Iblis membuat segel di tangannya. Kemudian, dia berubah wujud menjadi iblis yang bertangan 8. Nili berkata kalau dia terlalu naif kalau sampai tidak mengetahui identitas Raja Iblis. Nili bergumam. Roh iblis tersebut adalah sosok iblis Dark Hell 8 tangan. Sosok iblis yang hanya ada di Dark Hell. Bahkan Nili pun tidak mengetahui tentang hal tersebut. Nili bisa merasakan kalau Raja Iblis sudah menguasai hukum neraka pada puncaknya dan sudah mendekati dewa spiritual. Nili pun mencoba bertahan dari serangan Raja Iblis. Kenapa semua serangan Raja Iblis tidak ada yang mengenainya? Raja Iblis tersenyum. Ternyata serangan yang tidak mengenai Nili berbalik dan menyerang Nili dari belakang. Nili pun terpental dan dia bertumpu ke tembok. Dia berkata kalau Raja Iblis kuat. Nili pun mengeluarkan 10 kali lipat semburan yin yang. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Jadi, kita akan lanjutkan pada video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.